Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini saya akan membahas alur cerita manga Nine Peaks. Terima kasih, check it out. Malam yang sunyi di dekat depo Hashigata. Anak buah Kameto, Yuzuki, sudah tiba untuk membantu Yuzuki. Terlihat motor-motor mereka berjejeran, beserta tanda tengkorak di balik jaket mereka. Para anak buah Yuzuki terlibat bentrok dengan para murid Aoba kelas 2. Sementara itu, di tempat Kanamori, bawahannya mengabarkan jika 200 anak Aoba kelas 2 telah bentrok dengan 100 orang dari grup Kasaragi. Ternyata itu sesuai dengan rencana Kanamori. Sementara itu Noburu terlihat ingin kabur dengan seluruh badannya yang dilakban Kanamori. Kanamori sangat percaya diri, ia dapat memenangkan pertarungan ini. Kanamori selalu mengecek orang yang berjaga di pintu keluar jalan tol. Di tengah percakapan Kanamori dengan anak buahnya, Noburu mengendap-endap berusaha untuk kabur dari tempat itu. Sementara itu, Gaku masih belum percaya apakah Kanamori benar-benar ingin melakukan pertarungan di malam ini. Anak Aoba lainnya memberitahu Gaku jika para sophomore telah melawan anak-anak dari kelompok Kisaragi di distrik Gaga. Dan Gaku pun mulai percaya jika malam ini akan ada perang besar-besaran. Di tempat lain, jalan keluar menuju tol, gemuruh suara sepeda motor mulai terdengar di lorong itu. Mereka semua adalah bawahan dari Kameto Yuzuki yang memacu motornya dengan kencang. Salah seorang bawahan Kanamori yang ditugaskan untuk memberi laporan, dia mengatakan jika lebih dari 200 orang baru saja keluar dari jalan tol. Informasi itu pun sampai ke telinga Kanamori. Anak buah Kanamori berkata jika itu tidak sesuai dengan prediksi Kanamori. Yang di awal rencana Kanamori mengira hanya ada 100 orang saja. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk mencegat mereka. Sementara itu, geng motor Kisaragi baru saja dihadang oleh anak buah Kanamori. Dan bentrokan pun tidak terelakkan. Mereka terlibat adu jotos. Seorang siswa Aoba berkata jika pasukan mereka lebih banyak dari geng Kisaragi, namun sepertinya mereka akan kalah. Dia pun berinisiatif untuk memberitahu Kanamori. Salah seorang bawahan Kanamori mengabarkan jika Takeshi Hibino, pemimpin dari Kisaragi, tidak ada di lokasi. Kanamori pun tertawa. Dia berpikir jika Hibino adalah pengecut yang sejati. Sementara itu Hibino sendiri sudah berada di dekat sekolah Aoba untuk menyelamatkan Noburu. Hibino terus berpikir bagaimana caranya untuk menyelinap dan menyelamatkan Noburu. Tiba-tiba dia melihat bayangan hitam yang akan terjatuh dari atap. Dan yaps, orang itu adalah Noburu yang sedari tadi berusaha kabur meski tubuhnya telah dilipat oleh laban. Dia pun terjatuh dan kesakitan. Dia merasakan kedatangan seseorang. Noburu berteriak ketakutan. Dia mengira orang yang ada di depannya adalah anak buah Kanamori. Dan ternyata
Orang yang di depannya adalah Hibino Takeshi. Hibino berpikir jika mereka dapat memenangkan pertarungan ini, dan Hibino merasa terkesan dengan cara Noburu bisa kabur dengan tubuh yang penuh lakban. Sementara itu, suara gemuruh sepeda motor dari geng Kisaragi sudah mendekati daerah Gaku yang berjaga bersama teman-temannya. Semakin lama, suara itu pun semakin keras dan Gaku bersiap untuk melawan mereka. Gaku benar-benar terkejut dengan kedatangan mereka. Mereka datang dengan jumlah yang sangat banyak. Sementara itu, di kelompok Gaku hanya ada 30 orang. Sedangkan lawan mereka dari geng Kisaragi ada lebih dari 200 orang. Kerap langkah salah seorang pemimpin dari mereka mendekati Gaku, dan dia adalah Raja Tengah Malam, pemimpin grup Izuki bernama Basyo Heihachi. Gaku bertanya kepada orang itu, "Apakah kau bosnya?" Namun Heihachi hanya diam saja. Yang menjawab adalah wakil dari grup Uzuki bernama Sasa Isa. Dia mengancam Gaku untuk menyingkir atau dia akan mematahkan leher mereka semuanya. Sasa berkata, jika ini pertarungan yang tidak adil, maka dia meminta Gaku untuk menyingkir. Namun Gaku bukanlah seorang pengecut. Dia berkata bahwa dia tidak akan menyingkir. Gaku berkata, jika dia telah menunggu sangat lama, tidak mungkin dia akan meninggalkan mereka begitu saja. Sasa pun menerima tantangan dari Gaku. Teman-teman Gaku menyalahkan Kanamori karena dia hanya menempatkan satu kelas saja di area itu, yang hanya berjumlah 30 orang. Namun Gaku berkata bahwa dia akan mengalahkan semua orang itu. Teman-temannya pun mulai percaya dengan Gaku. Gaku memimpin pasukannya untuk melawan geng Uzuki. Sementara itu di tempat lain, para pasukan Hagyo sudah ketakutan dengan Kameto Yuzuki yang berkelahi seperti monster. Yuzuki meninju dan menerbangkan anak-anak Hagyo dengan mudah. Para anak Hagyo mencari Jinguji, yaitu pemimpin mereka. Dan ternyata Jinguji sudah tergeletak. Dia dihajar Yuzuki hanya dalam waktu 3 detik. Yuzuki sudah benar-benar seperti kesurupan. Sementara itu di jembatan Megane, Harumi tengah menunggu Yuzuki. Terdengar suara jeritan dari ujung jalan yang sangat gelap. Anak buah Harumi berkata, jika jeritannya sudah berhenti. Harumi tetap diam dan waspada. Di dalam kegelapan terdengar suara langkah kaki. Yaps, dan yang datang adalah Suzuki dengan membawa anak Hagyo yang baru dihajarnya. Anak buah Harumi pun terkejut dengan kedatangan Yuzuki. Lalu Yuzuki melemparkan orang itu ke arah gerombolan Harumi. Dengan tatapan tajam, Yuzuki pun melompat dan bersiap menghajar Harumi. Sedangkan Harumi sendiri bersiap menerima serangan dari Yuzuki. Anak buah Kanamori memberi laporan kepada Kanamori jika grup Hagyo baru saja dikalahkan oleh Yuzuki. Padahal mereka berjumlah 30 orang
dan Yuzuki hanya seorang diri. Anak buah Kanamori juga mengabarkan jika Yuzuki telah bertarung dengan Harumi di jalan jembatan Megane. Kanamori pun berpikir dia tidak peduli jika Harumi kalah, asalkan Harumi dapat membuat Yuzuki cedera yang serius. Salah seorang bawahan Kanamori berkata, jika kelompok Gaku hanya berjumlah 30 orang, apakah tidak akan menambah jumlah pasukan dari mereka? Namun ternyata itu memang rencana Kanamori. Bawahan Kanamori pun mulai khawatir dengan keadaan yang ada sekarang. Salah satu bawahan Kanamori berkata, jika kelas 2 yang melawan geng Kisaragi hampir kalah. Hal itu pun membuat dua bawahan Kanamori kembali khawatir. Sekolah Kumine hampir dapat dijebol oleh pasukan musuh. Namun Kanamori masih tetap saja percaya diri jika dia dapat mengalahkan Yuzuki dan dia dapat memenangkan pertarungan itu. Dia percaya dia dapat memimpin 3 sekolah dari kota Kumine. Dan yaps, chapter pun berakhir. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini sampai akhir. Bye.